Tapi Tuhan tetap baik, amin. Yes, amin. Nah, bulan Maret ini kita akan belajar tentang pengaruh, influence. Kita menjadi seperti apa, kita akan jadi siapa diri kita, tergantung dari siapa yang mempengaruhi kita. Nah, kita akan menjadi lebih baik kalau pengaruh yang datang itu baik kepada kita. Tapi kita akan menjadi orang yang jahat, kita akan menjadi orang yang brutal, kita akan menjadi orang yang kejam, karena memang yang pengaruh itu besar dalam diri kita, sehingga akhirnya kita melakukannya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang tema 2 pohon dalam 1 taman. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Taman Eden untuk Adam dan Hawa stay, untuk Adam dan Hawa tinggal di situ. Nah, Tuhan ciptakan ada 2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan memberikan perintah bahwa Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Jadi saya berharap kita semua bisa buka Alkitab kita, ya, karena memang saya tidak lagi tampilkan ayat di dalam screen layar, karena saya mau kita terbiasa untuk kita bisa membuka Alkitab kita sendiri, kita bisa belajar, untuk kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, nah kita tahu bahwa Kejadian 2 ayat yang ke-15, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Kita akan belajar dari Kejadian 2 dan Kejadian pasal yang ketiga. Oke? Jadi saya berharap kita semua bisa menyimak ini. Oke, Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, Kejadian 2 ayat yang 15 sampai 17 sudah ketemu? Oke. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, apa? Pastilah engkau mati. Perhatikan ada kata pasti engkau mati. Nah, pada saat Tuhan memberikan perintah tersebut, Hawa udah diciptakan belum? Belum. Tuhan belum menciptakan Hawa. Tuhan memberikan perintah itu kepada Adam. Jadi si Hawa tahu nggak perintah itu? Nggak tahu. Nggak tahu karena belum diciptakan. Nah, setelah itu ayat berikutnya barulah Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi Adam dibuat tertidur karena memang Tuhan udah datengin binatang-binatang, dilihat cocok gak ya sama si Adam? Gak ada yang cocok. Lalu Tuhan buat Adam tidurnya, ya kan? Pada tidurnya diambilan tulang rusuk Adam. Itu adalah operasi yang pertama di dunia. Wah, keren ya. Jadi operasi yang pertama di dunia adalah ketika Adam tidur, Tuhan bedah, Tuhan ambil tulang rusuknya, lalu dibangunlah Hawa. Wah, keren ya, operasi pertama. Jadi wanita diciptakan dari tulang kaki. Bukan ya, tulang rusuk. Artinya gini, tulang rusuk berarti sepadan. Jadi kalau tulang kaki, nanti diinjak-injak istrinya, dipukul, digebukin. Tidak seperti itu. Justru diciptakan dari tulang rusuk, artinya sepadan yang harus dikasihi di dalam hati. Bukannya malah digebukin, bukannya malah dipukulin. Kita bertanggung jawab sebagai laki-laki, sebagai pria yang pertama kali diciptakan Tuhan. Jadi seringkali kan kita dengar gini, ladies first. Perempuan duluan, betul gak? Itu gak berlaku. Itu gak alkitabiah. Gak ada Alkitab ladies first. Enggak. Men first. Laki-laki duluan.
Nah, tapi bukan berarti karena laki-laki duluan, laki-laki bisa berbuat semena-mena terhadap perempuan. Ya kan? Dalam adat-adat tertentu di bangsa kita, seringkali wanita itu dianggap sebagai yang lebih rendah daripada pria gitu. Jadi pria kumpul nih, makan-makan, perempuan mah di dapur. Udah, jangan kumpul-kumpul ini, laki-laki semua makan. Bayangkan budaya-budaya di Indonesia seperti itu kan? Betul kan? Kebanyakan budaya saya baik di Sumatera, Kalimantan, di mana, pokoknya kalau laki-laki kumpul gitu, perempuan mah di dapur aja, di dapur. Nanti udah beres makan-makan, koko-koko, cuci piring gitu. Jadi anggap perempuan apa gitu? Kok kayak pembantu ya gitu? Padahal wanita diciptakan dari tulang rusuk untuk menjadi pendamping, bukan pembantu. Bukan berbuat semena-mena semaunya. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, setelah itu baru diciptakanlah Hawa. Nah, setelah menciptakan Hawa di pasal 3, nah kita masuk pasal 3 nih. Oke, kita simak ya. Saya akan bacakan perlahan-lahan Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Ini panjang, tapi ini menjadi satu cerita. Oke, silakan lihat Alkitabnya, silakan kita simak sama-sama. Adapun ular ialah binatang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Benar gak? Enggak. Kebalikannya kan? Justru semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya kan? Betul gak? Kalau kita baca ayat yang tadi itu, yang perintah Tuhan kasih Adam. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Benar gak? Benar ya? Buah dalam pohon ini, dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ada yang salah gak? Ya. Ada yang salah gak? Ada. Ayo. Ada yang salah? Salahnya di mana? Raba. Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Raba. Ada kata raba kan? Ya. Betul gak? Tuhan berfirman, jangan kau makan buah itu. Pada hari kamu makannya pastilah kau mati. Jangan kau makan kan? Kalau raba boleh dong. Betul gak? Tapi Hawa menambahkan firman Tuhan. Itu pun tidak boleh. Seorang hamba Tuhan, pendeta, siapapun penyampai firman Tuhan tidak boleh menambahkan firman Tuhan. Itu berdosa. Nah, dikatakan bahwa jangan kau makan atau raba buah itu. Nggak ada kata raba. Terus nanti kamu mati. Benar gak? Nanti pasti. Pastilah kau mati. Bukan nanti kamu mati. Kalau nanti ya kapan matinya? Bisa 10 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi. Kan udah jelas nantinya kapan. Tapi kata Tuhan, pastilah engkau mati. Tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengubah. Oke, jelas ya? Tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengubah firman Tuhan. Nah, terus, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Siapa suaminya? Hawa. Adam. Jadi setelah dimakannya diberikan kepada Adam yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa, mereka telanjang. Gitu. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia Adam dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Perhatikan, katanya Tuhan Maha Tahu. Kok Tuhan nanya di manakah engkau? Bukan. Pertanyaan, "Hei Adam, di manakah engkau?" Bukan berarti Allah tidak tahu bahwa manusia bersembunyi, bukan. Tapi kata "di manakah engkau", Tuhan sedang meminta pertanggungjawaban dari Adam. Adam, di manakah? Kenapa kamu bersembunyi? Dikatakan bahwa di manakah engkau? Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, perhatikan baik-baik. Setelah Tuhan berkata bahwa apakah yang kau perbuat ini? Apa yang kau perbuat itu? Manusia itu menjawab apa? Ayat yang ke-12. "Oh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Enak aja si Adam nyalahin perempuan, enak aja si Adam nyalahin Hawa, ya kan? Ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Jadi si Hawa nyalahin si Adam nyalahin si Hawa. Si Hawa nyalahin si ular. Kesian si ular, mau nyalahin siapa? Kok mau nyalahin siapa? Gitu. Nah, terus lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya." Perhatikan kata keturunan, saya sudah pernah bahas. Keturunan itu bentuknya singular dan maskulin. Bentuknya tunggal dan laki-laki. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus yang akan nanti lahir. Bayangkan, itu jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman, ini adalah nubuatan pertama di mana Yesus Kristus akan lahir. Bayangkan, keturunannya akan meremukkan kepalanya. Betul, oleh kematian Yesus di kayu salib, ya kan? Maka iblis dikalahkan. Seperti tadi nyanyi lagu ini, "Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan." Keturunannya itu bentuknya maskulin dan tunggal. Itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Nah, firman-Nya kepada perempuan itu. Nah, sekarang kepada perempuan, ya, konsekuensi yang harus ditanggung oleh perempuan. "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu." Betul? Ada di sini yang mau melahirkan sampai ketawa-ketawa. Berjuang kan? Betul nggak? Iya. Saya 3 kali melihat istri saya melahirkan anak, ya kan? Chelsea, Theo, Trevor, bagaimana berjuang. Wah, minta ampun, susahnya minta ampun. Nah, karena itu para pria, para suami, sayang istri. Jangan digebukin, jangan diomelin, jangan dimarah-marahin, ya kan? Ya sudah, bila perlu beliinlah, kalau pulang kerja beliinlah sate, ya kan? Beliinlah buah-buahan yang enak, belilah durian gitu. Makan sama-sama sama istri sama anak. Kan enak kan? Ya kan, misalkan kita kerja nih, para suami dapat rezeki, misalkan berkat banyak gitu. Ya udah pulang, kasih surprise lah buat istri, kasih bunga lah,
Ya kan? Iya. Tapi istri-istri zaman sekarang kok bunga doang sih? Bunga bang dong, bang. Ya kan? Atau mungkin kita bisa kasih misalkan coklat atau mungkin makanan kesukaannya martabak. Ya kan? Martabak coklat keju. Wah, enak tuh. Ya kan? Makan sama-sama kan bahagia gitu. Nah, dikatakan bahwa susah payah engkau akan mengandung dan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Perhatikan, namun kau akan birahi kepada suamimu kan? Betul gak? Meskipun sakit, tapi tetap muncul anak kedua. Sakit ngelahirin, tapi muncul anak kedua. Ngelahirin anak kedua, sakit lagi, muncul anak ketiga. Terus muncul anak berikutnya sampai 12. Bikinlah kesebelasan. Sepak bola. Nah, terus lalu berfirmanlah Tuhan kepada manusia. Tadi Hawa ya, kepada perempuan ya, sekarang kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Betul kan para laki-laki? Susah cari duit ya? Iya, susah cari duit. Aduh, mesti keringetan, panas-panasan, hujan-hujanan. Betul. Susah payah kita mencari rezeki. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Yang bekerja di ladang pasti tahu ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Adam dan Hawa ketika berbuat dosa menyematkan daun pohon ara kan? Daun. Tapi Tuhan tahu bahwa daun ini nggak bisa bertahan lama. Yang mati pertama kali sebenarnya bukan Adam dan Hawa secara fisiknya. Yang mati pertama kali adalah binatang. Karena Tuhan dikatakan apa? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Berarti kan ada binatang yang mati kan? Betul nggak? Ada kok binatang yang kulitnya diambil tapi hidup lagi? Kan nggak mungkin. Pasti kan dibunuh kan? Ya kan? Kulitnya diambil lalu dijadikan cawat, dijadikan pakaian buat Adam dan Hawa. Tuhan tetap baik kan? Tuhan tetap sayang kan? Tapi tetap Tuhan sayang, iya. Tapi harus ada konsekuensinya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini konsekuensinya. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Yes. Semua dosa pasti ada konsekuensinya. Semua yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya. Pasti ada akibatnya. Nah, setelah menciptakan Hawa, ya kan si ular masuk tuh, ya kan, mempengaruhi. Lalu akhirnya Hawa makan, lalu diberikan kepada suaminya. Harusnya apa yang dilakukan oleh si Adam? Melarangnya dong. Hawa, kamu jangan makan. Kamu istri saya. Kamu harus tunduk kepada saya. Jangan makan. Tuhan berfirman kepada saya, jangan kau makan buah itu. Hai ular, kamu nggak boleh ganggu istri saya. Harusnya gitu kan? Harusnya gitu kan? Sebagai suami kan, melindungi istri dari si jahat kan? Tapi justru ketika istrinya makan lalu akhirnya dikasih si Adam nurut aja. Saya juga makan. Nggak punya prinsip ya. Karena itu mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus mengusahakan
tanah supaya mereka makan dari hasil tanah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan kata perintah, jadi saya meneliti, ternyata kata terlarang, yang larangan yang Tuhan kasih, forbidden, kata forbidden itu berasal dari dua kata, yaitu trees and command. Jadi larangan, kata larangan dalam bahasa huruf Chinese dikatakan bahwa forbidden itu terlarang, itu adalah gabungan dari pohon dan perintah. Bener loh, seperti Alkitab loh. Jadi untuk kata terlarang, ini kan gini tuh, sama tuh, ya kan? Tuh, ini kan, yang bawahnya ini gabungan antara pohon dan perintah. Nah, itu larangan. Apa yang dilarang oleh Tuhan jangan kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Nah, konsekuensi Hawa susah payah melahirkan. Konsekuensi Adam, ya kan, terkutuklah tanah, dengan susah payah kau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan baik-baik, suami terlalu nurut sama istri juga nggak baik ya. Betul? Suami harus jadi pemimpin. Harus berkata tidak ketika itu memang melanggar perintah Tuhan. Suami pemimpin. Karena itu suami harus mengerti firman Tuhan. Suami harus dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana dia bisa memimpin istri anaknya kalau dia tidak mengerti firman Tuhan? Bagaimana suami-suami melakukan perintah Tuhan kalau dia tidak tahu firman Tuhan dengan baik? Seharusnya Adam berkata tidak kepada Hawa supaya Hawa jangan terpengaruh oleh perkataan si ular tersebut. Suami harus bisa bimbing istri, dan istri harus dengar-dengaran sama suami. Jangan keras pengotot-ngotot. Gak bisa, saya mau begini. Ya keras juga istrinya. Wah, diaturnya susah sama suami. Ya jangan begitu juga. Ya kan? Istri harus dengar-dengaran sama suami. Kalau tidak, iblis akan mudah hancurkan rumah tangga Kristen. Bulan lalu kita belajar siapa duluan? Suami kepada istri atau istri kepada suami? Ayo. Suami menghormati istri dulu atau istri tunduk sama suami? Istri dulu tunduk sama suami. Seperti gereja tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Itu prinsip firman Tuhan. Itu tidak bisa dilanggar, tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah. Itu firman Tuhan. Tapi ketika istri tunduk sama suami, suaminya harus benar. Jangan suaminya semaunya sendiri, kasar, nggak bertanggung jawab. Ya, nggak boleh begitu juga. Udah istri tunduk, suaminya semena-mena. Suami yang harus kasihi istri, harus sayang sama istri. Barulah tercipta kerukunan, dan disitulah Tuhan berkati pernikahan dan keluarga anak-anak Tuhan. Tadinya mungkin Anda baik-baik saja, berasal dari keluarga baik-baik, tetapi banyak sekali orang yang hancur itu karena pergaulan. Kenapa? Karena pengaruh. Berapa banyak orang awalnya, saya mau merantau ke tanah Jawa, ke Jawa Barat, ke Bandung. Saya ingin jadi orang sukses di Bandung. Ketika saya sukses, saya akan bahagiakan orang tua saya. Saya kerja sungguh-sungguh, siang dan malam. Wah, berusaha bekerja sungguh-sungguh. Betul, bekerjanya baik. Bekerjanya baik. Diberkatilah pekerjaannya, dapat uang banyak. Begitu dapat uang banyak, kaget dia. Karena dulu waktu di kampung dia belum pernah pegang duit sebanyak ini. Sekarang, waduh, kok banyak amat duitnya. Dia bingung. Kok banyak amat duit.
duitnya, untuk banyak amat, warnanya merah semua, gitu kan. Nah, lalu akhirnya dia berpikir gini, wah, boleh dong, saya foya-foya dikit, boleh dong, saya nikmati hasil jerih lelah saya. Kumpullah sama teman-temannya, teman-teman bilang, ya udah yuk kita beli bir yuk, kita beli bir yuk. Yuk kita beli apa yuk, beli ini yuk. Oh, pesta pora. Waduh, alkohol botol berbir di mana-mana. Wah, pesta. Lalu akhirnya biasanya rokok, mabuk itu dekat dengan narkoba. Karena saya melayani di rehab narkoba, merokok itu adalah pintu masuk untuk pakai narkoba. Saya melayani di rehab 13 tahun di Rumah Sakit Marsudi Madi, 11 tahun di Yayasan Rehabilitasi Breakthrough Mission yang disentuh. Saya ngerti bagaimana anak-anak muda sakau. Mereka udah kecanduan, udah berapa banyak saya lihat mereka yang overdosis dan akhirnya mati. Mereka tersiksa, mereka di ruang isolasi. Dari lidah, ujung lidah sampai ujung usus itu jamuran putih semua. Tinggal tunggu mati. Karena identik dengan, pasti kalau udah drugs pasti ke HIV, pasti pesta seks dan segala macam, itu saling terkait tuh, saling terkait. Pergi ke diskotik, rokok, bir, ya kan, bisa judi, perempuan dan segala macam kan, apa aja ada di situ kan, drugs, narkoba, semua hancur. Makanya sekali pergi ke diskotik selesai. Godaan perempuan kita bisa tahan, godaan minuman, taruh narkoba di minuman kalian minum, kalian kecanduan, terikat seterusnya. Digerebek polisi. Puji Tuhan kalau masuk rehab, kalau penjara. Nah, repot kan? Tidak berpikir panjang. Yang penting saya senang hari ini. Dari kampung berantau ke Bandung, tujuannya bagus, ingin bekerja. Tetapi begitu dapat pengaruh negatif, dia menjadi hancur. Perhatikan, kalian merantau dari tempat daerah kalian ke Bandung ini, bukan untuk nganterin nyawa kan, bukan untuk mati di Bandung kan. Mungkin khotbah ini keras ya. Khotbah ini kalian gak akan pernah dengar di gereja yang lain. Kalian merantau, tujuannya baik. Kalian ingin bekerja, berhasil, menyenangkan orang tua. Tapi begitu pengaruh negatif datang, udah kayak kampung kita makan minum bir apa segala macam gua. Begitu bir oplosan, dioplos, campur, minum glek mati. Yo. Tanggung jawab sama Tuhan atas hidupmu, sebab engkau membunuh dirimu sendiri. Setelah kau mati, itu tidak selesai. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya manusia itu 2 kali buka mata, 1 kali tutup mata. Buka mata yang pertama pada waktu dia lahir. Tutup mata yang pertama pada waktu dia mati. Setelah itu buka mata yang kedua, dia akan bertemu dengan Tuhan. Nah loh, waduh, apa yang sudah saya lakukan? Aduh Tuhan, gimana ini aduh. Terlambat, udah mati. Tidak akan ada lagi kesempatan bertobat. Siapa yang mempengaruhi kita? Suara mana yang kita dengar? Dua pohon dalam satu taman. Pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Kita dengar perintah Tuhan atau kita dengar bisikan dari si ular, si jahat? Pilihan ada di dalam tangan kita.
Kita yang menentukan hidup kita. Kita jadi seperti apa, kita yang tentukan. Kebenaran firman Tuhan disampaikan setiap hari Minggu dalam ibadah di gereja. Tapi seberapa banyak anak Tuhan yang berubah setelah mendengar firman Tuhan? Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja hanya formalitas saja. Ya karena kan saya orang Kristen, ya udah saya kan kebaktian di gereja. Tapi kebaktian dengar, ya sudah selesai, udah lupa lagi. Senin kembali lagi melakukan dosa Senin sampai Sabtu. Minggu baru sadar, oh iya Pak Pendeta bilang tidak boleh berbuat dosa ya. Ya sudah, saya nggak berbuat dosa lagi deh. Ya Tuhan saya janji Senin, gitu lagi dosa lagi. Terus seberapa banyak kita mau berubah? Kita dipengaruhi oleh firman untuk berubah. Tapi seberapa cepat pengaruh negatif dari teman-teman kita, lalu akhirnya kita kembali lagi kepada dosa. Tadinya baik-baik saja, berasal dari keluarga baik-baik, lalu karena pergaulan Anda menjadi rusak dan hidup Anda kacau. Sebaliknya Anda seorang pejudi, pemabuk, perokok, lalu diajak oleh teman kalian ke gereja NGC. Dengar firman, lalu akhirnya Anda percaya pada Yesus dan hidup Anda berubah menjadi baru. Lalu Anda berkomitmen, berani tinggalkan dosa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang baik. Yang bahaya adalah mereka yang berdosa, mereka pergi ke gereja, tetap pergi ke gereja, tapi nggak pernah berubah. Judi tetap judi. Sekarang marah tentang namanya judi online. Oke? Judi online. Berapa banyak yang masih suka judi online? Duit habis nggak jelas buat judi online. Mabuk tetap mabuk, merokok tetap merokok. Karena apa? Karena pengaruh dunia dan kedagingan di dalam dirinya lebih kuat dari firman Allah yang dia dengar. Saya berdoa agar jemaat yang dengar firman Tuhan hidupnya berubah dan dipulihkan. Pengaruh firman harus lebih kuat di dalam diri Anda. Roh Kuduslah yang menyadarkan dosa Anda dan mengubahkan hidup Anda. Firman yang menegur Anda dan Roh Kudus yang menyadarkan. Kalau kita tidak berubah hari ini, mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Sekali lagi dulu. Kalau kita tidak mau berubah hari ini, kita terima pengaruh negatif, kita menjadi orang yang negatif, mungkin tidak ada kesempatan lagi yang Tuhan kasih. Begitu kita berbuat dosa lalu kita mati, tidak ada kesempatan untuk kita berubah. Apa yang kalian mau katakan kepada Tuhan? Oh Tuhan, tolonglah berikan saya kesempatan lagi. Tuhan akan berkata, aku sudah memberikan kamu kesempatan, tapi kamu tidak pernah mau bertobat dan berubah. Nah, ada 3 suara dalam hidup kita manusia. Yang pertama ada suara Tuhan, suara Roh Kudus. Begitu kita berbuat dosa, melangkahkan kaki kita berbuat dosa, jantung kita bergerak cepat, berdetak cepat. Aduh, belum pernah bisa melakukan dosa ini, jantung gemetar, berdetak cepat. Oke? Tuhan bilang ini, kamu jangan pergi ke tempat pelacuran. Kamu jangan pergi untuk judi online. Pertama kali ngegebok jantung kan, karena baru pernah mencoba itu. Itu suara Roh Kudus. Yang kedua suara hati nurani. Roh Kudus, Tuhan berbicara melalui hati nurani kita. Jangan sekali-kali coba. Jangan sekali-kali coba. Berani kita coba. Kita tergoda dengan suara setan kan? Daripada suara Tuhan. Suara hati nurani kita sudah dicemari oleh dosa. Jadi seringkali hati nurani kita lebih nurut kepada Tuhan atau kepada setan? Pada setan. Karena pada dasar kita adalah manusia yang berdosa.
Makanya kita perlu dengar suara Roh Kudus, suara Tuhan. Pertama kali kita melakukan dosa, jantung kencengan, wah berdetak kencengan. Tapi setelah 2 kali, detaknya makin berkurang. 3 kali, berdetaknya makin kurang. 4 kali, makin kecil detaknya. 5 udah gak apa-apa lah, biasa aja. Udah jadi biasa kok. Gitu kan? Dan setelah udah menjadi kebiasaan, susah untuk berubah. Susah untuk berubah. Perhatikan baik-baik. Suara siapa yang Anda dengar? Pengaruh apa yang Anda izinkan masuk dalam hidup Anda? Itu akan mempengaruhi hidup kita. Pengaruh positif, keluarga kita. Orang tua selalu mengharapkan anak-anaknya berhasil kan? Tapi berapa banyak anak-anak yang sudah dewasa justru mau-maunya sendiri, gak bisa diatur sama orang tua. Yang kedua adalah pertemanan. Yes, pertemanan. Teman bisa mempengaruhi itu positif. Ajak ke gereja, ajak temennya. Lu daripada hari Minggu lu gak jelas lu, lebih baik ikut gua ke gereja NGC. Lu dengar tuh firman Tuhan. Biar kita berubah sama-sama. Yuk, minggu depan yuk. Lu berempat sama gua berlima, yuk kita ke gereja. Biar kita berubah menjadi lebih baik. Wah, teman bisa membuat pengaruh positif buat hidup kita. Khotbah, yes, khotbah. Saya sengaja cantumkan Pak Tom karena memang saya melihat bahwa Pendeta Stephen Tom adalah pendeta yang betul-betul punya integritas dan setia sampai akhir. Saya melihat pendeta yang saya kagumi, ternyata ujungnya nggak benar juga. Ya ujungnya kan godaannya apa? Harta tahta dan wanita kan? Tapi pendeta Stephen Tom yang saya lihat dia berjuang sampai umur 81 tahun. Usia tahun ini Pak Tom masih tetap khotbah setiap hari Minggu. Semangat. Dia keliling hampir ke semua negara di seluruh dunia. Dia mengadakan KKR. Berapa banyak jutaan jiwa yang datang kepada Yesus dalam pelayanannya. Bukan ribuan, jutaan. Makanya Pak Tom disebut sebagai Billy Graham dari Asia. Pengaruhnya besar. Gerejanya besar di daerah Kemayoran, GRI. Yang terakhir, firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau setiap hari kita baca renungan, kita baca Alkitab, kita dipengaruhi oleh firman kan, maka hidup kita akan jadi lebih baik. Bagi jemaat semua yang ingin mendapatkan renungan setiap pagi, silakan hubungi. Hubungi saya, nanti saya akan kirim renungan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita beroleh kekuatan. Supaya kita beroleh makanan rohani yang mengenyangkan kita untuk kita bisa menjalani hari-hari yang sulit dalam hidup kita. Godaan-godaan dari si jahat, tawaran-tawaran untuk kita berbuat dosa, kita bisa melawannya karena kita punya firman Allah. Bukankah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah? Iman tidak timbul dari siapapun, tapi iman timbul hanya dari firman Allah. Suara siapa yang kita dengar? Kalau kita dengar suara orang tua kita yang baik, teman-teman kita yang baik, pembicara, pengkhotbah yang baik, firman Tuhan, kita akan lebih baik. Tetapi kalau kita salah bergaul, kita akan pakai, kita kan minum-minuman, itu alkohol semua, merokok, pesta sabu, terus ini judi online, dan ini tempat karaoke, biasanya banyak perempuan-perempuan yang nggak benar. Kaki kita 2, kemana kaki kita melangkah? Kaki kita 2. Berjalan beriringan. Gak ada satu kaki mau ke gereja, yang satu kaki ke pelacuran. Gak ada kan? Kemana kaki kita mau melangkah? Banyakan manusia apa? Cepat kakinya melangkah untuk berbuat dosa.
Tapi mari kita jaga kaki kita. Tuhan, hari ini saya bertobat. Saya mau dipengaruhi oleh firman Tuhan, supaya hidup saya benar. Saya hari ini saya stop Tuhan pengaruh-pengaruh teman-teman yang ngajakin kayak begini-begini nih. Setiap dosa ada konsekuensi kan? Oke. Bir, minuman bir, mabok, paru-paru kita kebakar, apalagi oplosan-oplosan, mati di tempat, gak ada ampun. Merokok, yes, merokok. Siapa bilang merokok tidak berdosa? Saya pun berani tegur majelis-majelis di gereja yang merokok. Saya nggak diundang lagi di gereja Protestan. Bayangin, saya datang. Oh, Pak Pendeta, ketua majelisnya sambil begini. Pak Pendeta, apa kabar? Apa ini? Asyirnya semua, begini semua. Jadi sambil pegang begini, jabatan tangan. Silakan masuk. Oh, silakan masuk gitu. Tapi tangannya begini gitu. Begitu beres kebaktian, semua begini. Gereja mau ajarkan apa? Bahkan pendeta-pendeta pun begini kan. Mau ajarin apa ke jemaat? Gak ada. Makanya pendeta majelis harus hidup lebih suci dari jemaat. Kalau pendeta majelis tidak mau hidup suci, berhenti, tinggalkan jabatan itu. Apa yang mau diajarkan? Apa yang mau dikhotbahkan? Kalau hidupnya tidak lebih benar daripada jemaat. Rokok, kanker paru-paru, apalagi sabu, utang. Paling baik ditangkap polisi. Paling buruknya overdosis, mati. Judi online, bangkrut, habis, miskin, melarat. Yang kayak begini-begini nih, karaoke ditemenin perempuan-perempuan, pasti main kan? Kena penyakit kelamin, HIV, AIDS, tinggal tunggu mati. Saya melayani di rumah sakit Marsudi Madi. Saya selalu ditelepon kalau ada pasien Kristen yang baru di situ. Pak Pendeta bisa tolong datang ke rumah sakit. Iya Bu, kenapa? Ini ada pasien nih Pak. Sudah gawat Pak. Tolong didoakan Pak. Begitu datang udah terbaring, keluarganya udah nangis-nangis. Wah, doa penyerahan. Doa penyerahan. Biarkanlah dia tenang bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Begitu doain, besok subuh jam 4 mati. Karena memang mau gimana lagi? Jadi udah parah-parah, udah masuk ruang penanganan khusus, ICU dan segala macam. Jadi karena saya pendeta, saya bisa masuk ke ruang ICU kemanapun diizinkan oleh kepala rumah sakit untuk mendoakan. Jadi saya menemukan berbagai macam orang. Pak Pendeta, tolong pakai sarung tangan, tolong pakai masker, tolong pakai baju yang sudah disiapkan rumah sakit. Yang mereka yang narkoba, yang udah infeksi, yang sudah parah luar biasa. Pak Pendeta, tolong pakai masker. Emang kenapa Pak? Udah ikutin saran saya pakai masker ya Pak. Setelah doain, nanti saya kasih tahu. Oke, ya sudah, saya masuk. Saya ngobrol, doain apa segala macam. Sekarang gini, setelah beres, dokter itu ngomong sama saya, Pak Pendeta, kenapa saya wajibkan Pak Pendeta harus pakai masker, harus pakai baju semua yang disediakan rumah sakit semuanya? Karena gini Pak, ini pasien sudah terinfeksi. Kekebalan tubuhnya itu disebut CD4, CD4. Itu harusnya normalnya berapa? 15.000, 20.000. Ini sisa 8, 6. Berarti kan 0 mati kan? Udah 8, udah 6, nggak di bawah 10. Kok takutnya Pak Pendeta haji gitu ya? Kan virus tuh kekebalan tubuhnya nggak ada, mati dia Pak Pendeta. Jadi
kekebalan tubuh jadi rentan dengan virus, dengan bakteri, mati. Jadi bukan takut Pak Pendeta tertular, takut dia yang tertular, mati Pak Pendeta. Oh gitu. Ya karena saya belajar, saya pikir begini ya, jangan bermain-main. Dosa hanya membawa kenikmatan sesaat, tapi ujungnya selalu pada penderitaan, pada penyesalan, dan ujungnya kematian. Sebab upah dosa adalah maut. Semua orang yang berdosa matinya cepat. Hati-hati ya. Suara siapa yang kita dengar? Pengaruh mana yang kuat dalam hidup Anda? Terakhir, suara siapa yang Anda dengar? Pengaruh mana yang kuat dalam hidup Anda? Pengaruh yang kuat adalah pengaruh yang Anda beri makan, dalam tanda petik, setiap hari. Kalau Anda beri makan kedagingan, Anda akan menjadi brutal dan liar. Anda akan berbuat dosa semaunya. Tapi kalau Anda beri makan rohani dengan firman Allah, dengan memuji menyembah Tuhan, dengan lagu-lagu rohani yang menguatkan iman kita, kita akan kuat. Kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan takut akan Tuhan. Ketika kita menikah, kita akan membangun rumah tangga yang bahagia. Dan orang tua menjadi contoh teladan buat mendidik anak-anaknya. Seumur hidup saya belum pernah merokok, saya belum pernah drugs. Dan saya mau jaga. Dan saya tidak mau pergi ke tempat-tempat pelacuran yang kayak begitu. No, karena saya tahu gini, saya punya anak perempuan, anak gadis. Kalau saya merusak anak orang, apa yang saya tabur itu yang akan saya tuai. Saya tidak mau anak perempuan saya dihancurkan oleh orang lain. Bagaimana saya bisa menjaga anak-anak saya? Saya jaga diri saya. Ingat, anak-anak melakukan apa yang orang tuanya lakukan, bukan apa yang orang tuanya katakan. Orang tua katakan begini, jangan merokok, tapi orang tuanya melakukan merokokan. Apa aja merokok? Melarang-larang. Kamu harus bertumbuh setia ya sama istri kamu nanti ya. Papa aja gak setia sama mama. Nah tuh, kita mau ngomong apa? Gak akan didengar sama mama. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Selama kita masih hidup, Tuhan izinkan kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada orang yang sempurna. Yes, saya juga masih melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi saya belajar untuk saya mau menjadi teladan buat istri saya dan ketiga anak saya. Saya tidak pernah mau bermain-main satu kali pun. Makanya saya selalu, Anggi nih lagi live, ikut ya. Anggi di Jakarta, kerja di Jakarta. Saya bilang, Anggi jangan pernah sekali-kali pergi ke diskotik. Sekali-kali pergi ke diskotik saya akan marah betul. Sebab pergi ke diskotik kamu akan hancur di situ. Godaannya besar sekali. Ya enggak. Berapa banyak? Ya saya dengar dari teman-teman saya. Bahkan hamba Tuhan di Jakarta, hari Minggu khotbah, Sabtunya pergi ke tempat pelacuran, pergi ke tempat diskotik dan segala macam. Mau jadi apa? Mau khotbah apa? Di manakah hati nurani? Hari Minggu kau bisa khotbah ya? Setelah kau Jumat, Sabtu kau berbuat dosa. Bayangin. Dan mereka semua, baik pendeta maupun jemaat, kita harus menghadap Tuhan dan kita harus bertanggung jawab di hadapan. Hei, bukan orang yang berseru pada Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang diselamatkan. Mari kita jaga hidup kita. 2 pohon dalam satu taman. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan itu. Firman Tuhan, perintah Tuhan, atau bisikan dari si iblis. Suara mana yang kita dengar? Biarlah kita taat kepada firman Tuhan. Hari ini kita ambil perjamuan suci. Mari kita siapkan hati kita. Yesus Kristus sudah menang di atas kayu salib.
Yesus Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita yang berdosa, supaya dosa kita dilimpahkan kepada Tuhan dengan Yesus mati di kayu salib. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Karena Tuhan Yesus di kayu salib, Dia harus menanggung dosa kita semua. Oleh karena kematian, kita disucikan oleh Tuhan. Mari memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Tinggalkan dosa.